Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munsyid Al-Hakim dari jurusan Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 190512141010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta mempraktekkan langsung apa itu routing dinamik, tentunya di Cisco Packet Tracer. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita menuju ke materinya. Nah, ini sudah di materinya. Tujuan mengetahui cara kerja routing dinamik, kemudian mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. B. Dasar teori pengertian dinamik routing. Routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Kemudian macam-macam routing ada RIP, IGRP, OSPF, IGRP, BGP. Kelebihan routing dinamik hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya dan bisa dibaca lainnya. Untuk kekurangannya, bahan kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada tiap waktu tertentu, dan selanjutnya bisa dibaca. Kemudian ada RIP, Routing Information Protocol, adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN, Local Area Network, dan juga WAN. Cara kerja RIP: host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing dari gateway. Kemudian host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal jika menerima update routing. Jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Jika rute sudah ada, metrik yang terkecil akan diambil sebagai acuan. Kemudian rute melalui suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut dalam bentuk tertentu. Dan khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network. Kemudian karakteristik dan sendiri. Kemudian kita langsung saja menuju percobaan. Skenario pertama, dalam percobaan ini akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik. Jadi kita menggunakan routing statik yang pernah kita buat sebelumnya dan mengubahnya menjadi routing dinamik dan menggunakan routing protokol RIP versi 2 yang melibatkan 3 router. Pada masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Jadi kita akan membuat seperti ini. Ini sama seperti yang praktek yang sebelumnya, routing statik, cuma kita akan memodifikasinya sedikit. Jadi langsung kita buka saja untuk Cisco Packet Tracer-nya. Kemarin, jadi ini ada dua ya, routing statik sama routing dinamik. Jadi ini yang statik ini sama, namun saya ubah namanya saja karena yang dinamik akan kita modifikasi. Ya, seperti yang kita lihat, seperti ini. Kan sebelumnya kita telah mempraktikkan
langkah percobaan kedua, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas, termasuk setting IP gateway, router, IP address, PC dan lain-lain sudah kita buat sebelumnya, dan isikan network router setiap router sebagai berikut. Di router 1 12.0.0.0 13.0.0.0 kita ke router 1, config, kemudian ke RIP kita masukkan. Jadi ini networknya yang tadi kan 12, jika kita di router 1 kita sudah, kemudian di router 2 seperti ini 12 23. Oke, config RIP, kemudian add 192.168.3. Kemudian selanjutnya router 3 13 23 Setelah itu kita setelah mengkonfigurasi routing RIP nya, kemudian langkah 3, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Bakar no auto summary version.
Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global settings, config global settings, config global setting, config global setting, config global setting. Kemudian langkah selanjutnya untuk merestart dan melewat seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycles atau alt tab. Jadi power cycle ada di sini ya. Startup Windows reset mode, yes. Untuk menampilkan routing pada masing-masing router, silahkan masukkan perintah berikut buat CLI router. Show IP routing. Kita open saja. Sehingga akan tampil hasil table routing seperti berikut. Ya, jadi di sini yang terpenting itu ada yang RI-nya ya. Kalau udah ada RI-nya berarti udah berhasil. Kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya. Pindahkan mode ke simulasi, lalu buat skenario seperti berikut: edit filter event list IP versi 4 ICMP saja. Oke. Pindah ke simulasi, kemudian edit filter ICMP saja ya. Kemudian kita lihat kirim sampel PDU dari PC1 ke PC2, sampel PDU dari PC1 ke PC2. Kita lihat apa yang terjadi.
Sudah ya, berhasil. Kemudian dari PC3 ke PC2, PC3 ke PC2. Ya, berhasil ya. Kemudian dari PC3 ke server 1, server 1 ke PC3, server 1 ke PC3. Ya, berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke, setelah selesai membuat simulasi pada poin 3, kembalikan mode bereltan lalu coba lakukan tracing dengan arah seperti poin 3, lalu amati hasilnya. PC1 ke PC2. PC2 itu IP-nya 65. Oke. Kita lakukan transaksi. Search 192.168.1.68. Ya, berhasil ya. Kita melalui router ini langsung ke PC2. Kemudian PC1 ke PC2. 253.
dan dari PC3 ke PC1. Kemudian dari PC3 ke server 2, PC3 ke server 2, server 2 itu 3.43.43.1 ya, berhasil juga. Kemudian dari server 1 ke server 2. Oke, server 1 command prompt Oke, berhasil. Kemudian dari server 1 ke PC1, 1 ke PC1, 1192.168.1.1. Kemudian dari server 1 ke PC2, server 2 ke PC2 ya, berhasil juga. Kemudian dari server 1 ke PC3, PC3 itu 253. Nah, kemudian angka 92 skenario R1 sampai R3 jalurnya putus dengan mendisable salah satu interface router interface serial 3 arah R1, kemudian tunggu 15 detik. Sekarang coba lakukan pengetesan pada jadi kita akan menonaktifkan router ya, jalannya router, jalurnya yang router 1 sampai router 3 kita putus, kita disable salah satu interface router yang terhubung dengan router 1 sampai router 3. Misal interface serial router 3 arah router 1, kemudian sekitar 15, tunggu sekitar 15 sampai 20 detik. Oke, serial router 3 yang menghadap kita tunggu 15 sampai 20 detik. Ya,
mungkin sudah 15-20 detikan. Sekarang kita coba yang poin 7 tadi lagi, PC1 ke PC2. Kita buka simulasi, kemudian simbol PDU, PC1 ke PC2. Berjalan sendiri, dan jika ada jalur yang tertutup, dia akan lewat jalur alternatif. Dan lihat apakah berhasil sampai di tujuan. Ya, berhasil dan ada perubahan. Kemudian dari PC1 ke server PC1 ke server, ini juga perubahan. Tadi kita lewat 11, namun kita start karena PC3 ke PC1. Berhasil dengan selamat. Kemudian PC3 ke server 1, ini juga tidak akan dibedakan karena jalur PC3 ke server 1. Nah, seperti itu berhasil dan tidak ada perubahan karena jalurnya tidak kita tutup. Kemudian PC3 ke server 2, ini juga akan lewat sini dulu, kemudian 12-12, kemudian lewat yang 13-13 langsung ke server.
jalurnya ditutup, maka dia tidak akan terkirim kecuali kita sudah men-settingnya. Jika jalur tersebut ada yang tertutup, maka ada jalur yang lain, maka itu bisa untuk router yang statik. Beda dengan router dinamik, jika kita men-settingnya seperti yang di awal, maka jika ada jalur yang tertutup, maka router dinamik akan secara otomatis mencari jalur alternatif lainnya. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata maupun tindakan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi taufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.